Nah, sekarang jadi kita membahas mesin yang namanya Previs. Kalau tulisannya sih Previs. Previs. Boleh cerita nggak dikit kayak di OSCP tuh lu ketemunya labnya model kayak gimana aja? Maksudnya berguna nggak buat nanti lu pen testing atau di karir lu? Ya, kita stop lah. Enggak, emang membanding-bandingkan emang bagus. Sertifikasi mana yang lebih rendah atau yang lebih bagus Yang gitu bagus. kan. Karena tetap aja bisa dipakai sebenarnya di semua organisasi atau dunia profesional itu bisa kok dipakai. Dulu sering di abuse anak-anak warnet buat dapetin akun game. Contoh yang ambil akun game shot. Itu kejadian gue pernah soalnya. Lu diambil? Hah? Lu maksudnya lu Gue yang ngambil. Benar-benar. Oke, balik lagi ke Hacktrace Mabar. Kali ini hostnya gue bajak. Jadi kemarin gue kalah taruhan. Jadi Lord kita ini, siapa namanya? Siapa nama lo, Yok? Kalau di sini tulisannya Yoks. Yoks ya? Iya. Nah, kemarin gue taruhan sama dia. Jadi, kalau lu di lab, gak bisa lebih dari 30 lab di Jogja, bentar. Jadi, Doi barusan ngambil OCP. Dia udah lulus nih sekarang. Selamat dong, kongres. Nah, dari OCP itu lu mesti jalanin ngerjain banyak lab kan? Iya, jadi emang dia tuh dikasih lab buat latihan sih sebenarnya. Totalnya berapa? 50, 40? Sekitar 50-an. 50-an ya. Nah, makanya kemarin gue taruhan nih sama dia. Pokoknya kalau dia nggak bisa lebih dari 30, ya gue jadi host gitu. Sebenarnya gue kalah ya. Lu berapa sih jadinya? Berhasil ngambil berapa? Sekitar 40-an. Anjir, 40-an. Lu makan apa sih bisa sampai Soalnya di zaman gue nggak sampai 40, 30 lah, 30-an lah di zaman gue. Dan sekarang kalau gue denger OCP tuh ini ya, apa? Secara labnya tuh aneh-aneh ya. Maksudnya aneh-anehnya ada AD, ada... Bener nggak sih? Benar. Gue cuma denger rumor doang. Udah lama. Iya, sekarang jadi ada AD setnya. Jadi kalau dulu kan setahu gua kan dia ada itu kan apa? Buffer overflow. Itu zaman lu kayaknya Bang tuh. Iya, buffer. Zaman gua masih ada buffer. Sekarang udah nggak ada buffer overflow. Udah nggak ada, dihapus. Oh, oke. Kayaknya itu juga buffer overflow-nya dipindah ke offset sih kayaknya. Oh iya, dia ada offensive security, exploit development ya. Ya, itu berarti fokus yang buat buffer overflow-nya. Iya, benar. Nah, sekarang si OSCP-nya malah fokusnya ke AD. AD sama standalone sih. Web masih ada? Masih. Oh, oke. Web ya kayak common apa tuh? Common vulnerability lah. Ya. Common vulnerability kayak SQL injection, LFI. Nah, gitu. buat gambaran nih teman-teman kan mungkin banyak nih yang di Discord mungkin pengen gitu kan kayak Lord gitu kan. Maksudnya siapa tahu someday ngambil OSCP, benar nggak? Iya, benar. Nah, pasti ada yang bisa gitu. Dan kita kan makan nasi sama ya kan? Sama. Lu makan nasi nggak? Iya, jelas. Coba tahu lu makannya burger gitu kan. Kayak teman kita yang satu lagi tuh. Siapa? Ya ada, tapi udah nggak di sini. Aduh. Senengnya makan burger terus. Nah, maksudnya boleh cerita nggak dikit kayak di OSCP tuh lu ketemunya labnya model kayak gimana aja? Maksudnya berguna nggak buat nanti lu pen testing atau di karir lu gitu? Kalau menurut gua itu berguna banget, dan lab-lab yang ada di OSCP itu juga gua pernah nemuin di realnya, di real case-nya. Jadi kayak contoh gampangannya yang paling sering tuh blind SQLi. Blind SQL itu SQL injection maksudnya? Iya, SQL injection, tapi dia blind. Blind tuh maksudnya kita nggak ngapain terus langsung bisa. Maksudnya gimana tuh? Coba ceritain. Jadi kalau biasanya kan kalau SQL kan ada beberapa teknik tuh. Contohnya ada union based, terus ada error based dan lain-lain kan. Nah, kalau blind itu kita nggak dikasih tahu hasilnya. Biasanya kita tuh dikasih tahu based on responsnya dia, respons si webnya. Oh, kalau nggak salah kemarin ini ya, Bung Emans kemarin yang sempet bahas. Iya, Bung Emans kemarin bahas di mabar berapa itu gue. Mabar keberapa gitu ya? Itu bahas SQL injection khusus ya? Coba aja cek di YouTube gitu. Ya, buat teman-teman yang mau ngeliat lagi tuh di eksternal SQL injection. Nah, terus selain SQL injection, maksudnya web itu udah common lah ya? Ya, web common lah. Web paling juga teman-teman udah pada paham kayak LFI terus dan lain-lain lah. Mungkin yang paling relate juga tuh kayak semacam kita ngumpulin beberapa username terus kalau setahu gue lab di OSCP yang sekarang itu dia lebih banyak kita mainnya di post exploitation.
Oh, post exploitation. Jadi post exploitation ini bagi yang belum tahu nih, dia tuh kita ngumpulin informasi pasca kita berhasil ngeeksploitasi. Oke. Jadi kita berhasil masuk ke sistem nih, terus kita ngumpulin informasi entah itu IP address-nya, terus user yang ada di sana, terus ada beberapa mungkin kredensial yang ada di sana. Ini tuh teman-teman kumpulin, terus bisa buat ke lateral movement. Jadi buat pivoting lah, buat pindah. Oke, jadi semua informasi yang udah didapat, ini kan berarti kan dalam bentuk lab nih kan? Iya, benar. Maksudnya environment-nya terkontrol dan buat latihan kan? Iya. Nah, habis itu lu ngejalanin semua proses metodologi pentesting, Iya. tapi semua informasinya lo collect kan? Iya, Lo benar. kumpulin, Harus dan di-collect. Habis itu reuse. Reuse. Oke, nah step-step yang kayak gitu tuh kan emang step yang common gitu kan? Iya, cuma tuh biasanya emang orang tuh kadang ngelewatin step itu, padahal itu termasuk hal yang penting. Jadi ngelewatinnya gimana? Jadi Kayak contoh, misal nih ada history di shell lah, itu kadang kan ada orang yang nggak baca kan. Iya. Padahal itu juga beberapa informasi penting tuh ada di sana. as simple as ini kali juga apa OS version. Nah, itu juga penting tuh. Iya, Tadi juga ada yang tanya kan. Iya. Itu kayaknya challenge yang lain sih. Nah itu dia tadi teman gue yang senang makan burger. Oh itu, oke. Oke, jadi gitu ya guys ya. Jadi secara pentesting berarti AD udah ada. Wah upgrade-nya lumayan loh. Dari zaman gue dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi AD tuh nggak ada. AD nggak ada? Nggak ada. Fokusnya malah lebih ke OS-OS yang vulnerable aja, yang udah jadul-jadul gitu. Oh. Ada beberapa yang modelnya tuh workaround. Jadi kayak misalnya kita mesti ya di port sekian grab info apa, nanti di web shell kita dapat apa, kita ngambil apa gitu kan, informasi-informasi kayak gitu, habis itu kita reuse untuk mesin lain malah. Nah, Jadi itu juga di masih ada. Nah. Cuma tapi dia di dalam satu environment gitu. Nah, menurut lu itu apa ya? Itu metodologi yang benar kan? Maksudnya Bener. kita menggunakan informasi dari yang kita temuin, ya kan? Iya, Karena dan proses itu disebut information gathering gitu kan. Dan kalau misal kita lihat dari ya di Indo aja lah paling gampang. Kalian pasti tahu. Negara open Mungkin enggak Oh, itu bukan dulu. Sorry. Itu nanti. Nah, kita tahu kan. Mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain sendiri kalau misal password tuh pasti sama di setiap akunnya. Misal gue daftar di Google, passwordnya ini, misal katakanlah password 123. Terus habis itu gue daftar di Facebook, passwordnya sama, password 123. Nah, itu bisa jadi bisa jadi jalan masuk buat attacker. Kalau misal si attacker dapetin password Facebook, nah dia bisa nyoba-nyoba tuh di berbagai platform. Bener. Nah, makanya itu kan sebenarnya di Hack Trace Range kita modelnya kayak gitu kan. Iya. Karena kan kita itu adalah metodologi yang benar dan emang attacker pasti akan menggunakan informasi yang dia udah dapat dari face attack sebelumnya kan gitu. Iya. Karena kan proses sebelumnya adalah ketika sebelum nge-scan pasti kan lu melakukan yang namanya threat model kan. Lu ngecek nih aset ini webnya ada web atau enggak, kalau web tuh versi berapa dan lain-lain gitu kan. Kira-kira entry point lewat mana kan kayak gitu. Iya. Nah, that's why di Hack Trace Range kita juga bikin hal yang sama karena menurut kita itu adalah yang benar. Dan di dunia pentesting itu sangat-sangat terpakai karena emang pas lagi pentest professionally ya maksudnya emang akan melakukan itu by default gitu kan. Nah, kali ini nih mabar kali ini kita mau ngasih gambaran ya. Sebenarnya sih udah beberapa member sudah ya. Iya, cuma kan mungkin ada beberapa orang yang baru juga. Ada yang baru juga. Jadi mungkin kita ulang ya. Judulnya lu judulnya terlalu clickbait lu, San. Hacking live session ntar dikira kita nge-hack yang luar tau. Iya, feeling gue tuh juga gitu. Sebenarnya sih kita main nama juga mabar ya. Kita sebenarnya tempat nongkrong, tempat ngobrol di Hack Trace Range. Jadi kita memang buat kita tuh berpikiran lah sebenarnya kita mau ngasih beberapa awareness buat teman-teman, ngasih sharing knowledge terkait apa yang ada di dunia cyber security. Nah, kebetulan platformnya emang kita punya, emang buat latihan ya kan. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah Lord-nya sebenarnya. Jadi yang mengelola sih. Yang mengelola, lu adminnya. Jadi sebenarnya lu ada akun nggak sebenarnya? Gue tanya. Lu ada akun nggak? Lu kan admin. Lu nggak boleh dong ada akun.
Duh, admin tuh juga butuh main Bang. Iya, boleh. Jadi lu ngerjain yang bukan soal lu doang kan? Iya dong. Jangan curang dong. Malah gue nggak ngerjain soal gue. Oh iyalah. Nah, poinnya juga jadinya biar adil. Biar adil ya, biar make sense lah. Masa gue ngerjain soal terus gue yang first blootin kan nggak lucu. Nggak lucu. Nah, kali ini kita mau bahas satu mesin yang emang udah banyak banget nih yang ke take over. Ada berapaan sih? 20-an? Kayaknya lebih sih Bang. 21 page sih. 21 kali 5 ya 101 udah 101 yang berhasil dapet di user gitu. Nah, kita mau sharing gimana proses bisa take overnya berdasarkan pentesting metodologi ya, professionally gitu. Supaya teman-teman dapat gambaran bahwa High Trust Sense itu emang dibangun buat teman-teman latihan cara pentesting yang profesional, gitu kan. Oh iya, satu info lagi Bang. Apa tuh? Gua waktu ujian OSCP. Nah, sebenarnya tuh soalnya, ini menurut gue ya, gue dapetnya itu hampir mirip-mirip soal yang ada di Hack Residence. Oh ya? Iya. Contoh waktu itu gue dapet soal apa ya? Bentar. Lu nggak ngejilat kan? Enggak, ini based on true story. Iya, oke. Contoh ada, gue waktu itu dapet web yang vulnerable juga. Dan itu mirip banget sama kayak yang di Hack Residence. Oke. Web, maksudnya webnya itu dia vulnerable, CMS, sorry. Oh, CMS. Iya, CMS-nya vulnerable. Ya, make sense sih, karena kan kita juga bikin lab bukan karena kita ngambil OSCP, karena kan kita juga pasti berpikir jadi attacker ya. Maksudnya kita berpikir jadi attacker, kita bikin lab, terus bikin lab tuh nggak gampang. Karena kan kita mesti mikirin dia masuknya dari mana? Iya, ada tag vector terbaru nggak? Benar. Terus kita harus nyocokin sama pentesting metodologinya. Kan kita nggak mungkin bikin teka-teki kan. Tebak nih password ini. Wah, itu kayaknya gue tahu tuh. Iya. Model kita bukan model yang ya memang kita mau mimik real pentestingnya. Gitu. Nah, sekarang jadi kita mau bahas mesin yang namanya Previs. Kalau tulisannya sih Previs. Previs itu yang bikin orangnya ganteng. Soalnya namanya Romi Ganteng tuh. Bener. Iya, coba lihat makernya. Kita coba. Namanya Romi Ganteng. Coba bentar, gue screen. Nah, jadi menurut kita si Previs ini lumayan buat entry point lumayan karena maksudnya entry point untuk mau jadi pentestingnya. Jadi secara vulnerable, secara information gathering itu lumayan detail. Jadi kalau missing dikit itu bisa nggak ketemu tuh nanti soal. Jadi menurut kita makanya kita jadiin test case di pembahasan ini di mabar kali ini karena emang lumayan lah buat ada information gatheringnya. Terus ada proses privilege udah pasti lah ya kalau nggak bisa dapetin flag. Ada proses exploitation tapi di web, ya kan. Tapi juga ada proses exploitation yang ada post exploitationnya juga. Terus ada ya mungkin nanti kita bahas lah. Kita langsung aja sharing screen. Oke, udah kelihatan. Jadi ya pertama seperti biasa karena ini kan platformnya kan nggak bisa diakses kalau tanpa VPN ya. Iya. Jadi kita harus download VPN terlebih dahulu. Download VPN. Nah ini VPN juga udah jelas banget yang warnanya pink. Pink apa ungu sih? Pink ya. Ya pink keunguan lah. Karena terobot. Nah, banyak tuh yang habis connect, bingung tuh, kadang-kadang. Mau ngapain ya gue? Atau kadang sesimpel tadi, barusan ya, kemarin apa ya, ada yang nanya, ini udah nggak bisa nge-connect gitu kan. Oh iya, nanti kita jelasin juga. Ya sebenarnya sih, kalau udah ketemu apa tuh, initialization sequence complete, nah udah connect. Tinggal ngeping ke gateway, beberapa IP lah, beberapa IP yang ada di sini. Tapi juga jangan ngeping IP Windows juga, kadang kan IP Windows kan ada bloknya tuh dia. Nanti biasanya Windows kan ada firewall-nya tuh. Makanya itu kita ping Linux aja biasanya. Atau enggak ping gateway-nya. Gateway bisa 10.1.2.1 itu juga bisa. Nah, buat connect, jadi teman-teman sebenarnya mudah. Jadi tinggal sudo open VPN-nya. Nama VPN-nya apa? Username. Biasanya ntar ini based on username sih. Username terus belakangnya extension-nya .ovpn. VPN. Nah, itu account lu ya berarti? Ya udah tinggal diantar. Lu di leaderboard di mana lu? Lu itu account lu berarti kan? Leaderboard tuh di mana? Burnout. Iya, di burnout. Level berapa lu? Aduh, gua nggak curang kan? Enggak.
Enggak lah, enggak ada yang. Nah. Nomor 2 lagi dia. Dasar. Lu udah ngelewatin Deiti tuh. Ntar dia habis itu nyelip nih Bang, Iya. biasanya. Ngepur dulu Dia, biasanya. dia kepacu biasanya Iya. gitu. Biasanya dia ntar ngomong ngepur dulu gitu. Nah iya, habis itu tiba-tiba di puncak aja. Nah kalau dari tulisannya seperti ini kayak initialization sequence complete. completed, Nah iya. berarti kan udah ke itu Ki, apa? Udah terkoneksi, kita bisa ngecek di if config. Nah kita kan dapat IP nih, dapat interface baru tune 0. Ya udah kita coba ping salah satu mesin 10.1.2.10 contoh. Bisa. Biasanya ke situ sih. Itu paling gampang. Iya. 1, 2, 10. Karena pasti replay. Pasti di replay soalnya dia. Kita kan di sini ngetek yang namanya previous. Jadi kita cari aja biar lebih gampang. Previous dia IP-nya 10.1.2.132. 132. Nah, step pertamanya. Step pertamanya adalah kita mencari informasi sebanyak mungkin. Yakin lu nggak ngeping dulu? Step pertamanya. Kita anggap aja udah bisa. Oke. Tapi sebenarnya emang buat make sure sih ngeping. Iya. Cuma takutnya kalau misal dia mesin Windows kan Di blok. cuma juga di Iya. blok kan. Emang Nah, kita biasanya cari langsung informasi sebanyak mungkin. Pakai apa? Bisa pakai Nmap. Kan kita nggak tahu nih dia. Jadi di dalam satu mesin tuh dia bisa buka port berapa aja. Biar kita tahu, kita bisa pakai yang namanya ada nama toolsnya Nmap. Nmap. Tools segala umat lah. Terus segala umat. Network mapper. Buat pentester ataupun beberapa admin kali ya. Istilah. Admin sering pakai juga karena kan dia mau ngecek kalau konfigurasi firewall dia benar apa enggak. Jadi dia nge-scan. Ya udah tinggal Nmap, kemudian min scv. Scv itu apa? Teman-teman bisa lihatnya di sini. Nmap dash help. Jadi kalau untuk C kalau nggak salah itu script default. Nah kalau untuk yang V ini dia akan ngembaliin service berserta juga infonya. Version infonya lah. Dia itu jalan versi berapa sih? Misal ada port SSL kebuka, dia Open SSL-nya versi berapa? Oh, dikasih tahu sama dia. Ya udah dikasih tahu. Pinter sih Nmap ini. Pinter lah, kalau nggak kita pakai. Nah, terus kemudian kita coba pakai yang namanya dash P gini. Jadi ini apa? Ini gunanya untuk ngecek semua port dari 0 sampai 65535. Kayaknya lebih enak lu clear screen deh, biar dia di atas. Oh iya, oke. Kita clear dulu aja. Clear screen. Jadi Nmap, min Nah. scv, kemudian tadi min p min. Min P min. Iya. Atau bisa juga sebenarnya gini, min p 0 sampai Iya. 6, Cuman kayak lebih enak. 35. Min P Karena min kali. agak susah kan. Udah min p Repot. min aja. Terus IP-nya berapa nih? 1.2.1.32. 132 tadi. Nah, terus habis itu kita mau nyimpen biar informasinya itu kalau misal teman-teman nggak selesai nih ngerjainnya, terus mau nge-shutdown si kalinya, ya ntar bisa baca lagi, baca-baca aja. Kita pakai yang normal aja, min on, contoh previous.nmap. Nah ini untuk apa? Si filenya itu bebas. Teman-teman mau gunain nama Nama bebas lah ya, mau Nama nama bebas sembarangan lah. juga bebas. kayak gitu, ya udah ntar Jalanin aja. tinggal diantar. Nah, Nah. kebetulan kita kan udah jalanin nih, biar gak Gak apa-apa sih, nunggu jalan lama aja. juga. Ya udah, tapi udah. Oke. Iya. Previous.nmap. Oh, udah simpan. Iya. Oke. Jadi enaknya gini, biar bisa suatu saat kebaca lagi lah kalau misal muncul inspirasi. Biasanya gue gitu, kalau Oh, misal iya. Kalau mentok. Iya, gue bingung nih. Ini jalan masuknya kemana? Kalau montok lu nggak ini dulu, boker dulu gitu apa, ngerokok dulu nggak? Nah itu biasanya gitu. Kalau nggak gitu gue nge-game dulu biasanya. Oh, game dulu. Iya, Oke. nge-game. Pokoknya ditinggal aja gitu. Oke. Sama pas OSCP dulu juga gue juga gitu. Dulu kayaknya lu jauh banget gue dulu. Oh, Kayaknya dulu. baru kemarin. Ya baru kemarin. Oh, gitu ya? sorry. Kalau gue cocok ngomong gitu. Nah, by the way, lu cara baca yang dibaca apa tuh dari situ? Nah yang dibaca di sini kan ada port, state, service, sama version. Nah si port ini berarti dia nge-show beberapa port yang kemungkinan kebuka ataupun Tutup. ketutup. Nah taunya dari mana? Dari si state. State-nya close, Ya, state dia kan close, berarti port dua-duanya ini ketutup. tutup. Nah terus kemudian kalau misal ada tulisannya open, berarti dia
kebuka. Oh, oke. Nah, kalau misal teman-teman ketemu filter, nah itu bisa antara dua kemungkinan, kebuka atau ketutup. Kebuka atau ketutup? Maksudnya gimana tuh? Jadi kita biasanya perlu ngecek ulang juga. Nah, ngecek ulangnya biasanya pakai apa? Bisa pakai NC ataupun si telnet. Kalau misal pakai NC, contoh NC 10, 18, 200, 126, contoh 22 gitu. Udah gini aja. Tuh, connection refuse berarti dia ketutup. Oh, oke. Kalau misal kebuka biasanya ntar ada informasi apa gitu. Oh, oke. Nah, ini kan di 22 sama 443 tutup nih. Iya. Nah, yang open cuma 80 nih. Ya, berarti kita sebenarnya udah dikasih, kalau misal teman-teman mau main mesin nih, kita udah dikasih clue sebenarnya. Bahwa jalan masuknya itu cuma di 80 aja. Salah satunya. Iya, salah satunya. Dan nggak mungkin jalan masuknya di port-port lain, karena kan ketutup. Gimana mau masuk? Kecuali mungkin ada beberapa, apa tuh? Ada beberapa case mungkin bisa buka port pakai port knock dan lain-lain. Oh, nggak ada lah kita. Iya. Kayaknya ada di mesin kayak gitu. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih. Oh, pernah kita bikin buat CTF. Buat CTF ya. Nah, kalau UDP nggak mungkin? Ini kan TCP nih kan? Oh iya, UDP mungkin. Kita bisa ngecek juga. Nah, kalau UDP, jadi teman-teman itu harus menggunakan permission root. Sudo nmap min su. U-nya UDP. U-nya untuk UDP. Nah, yaudah tinggal di IP aja. Sama kayak tadi sih sebenarnya. Untuk komennya 10, 1, 2, 1, 3, 2. Oke, UDP kan connectionless dia. Yap. Berarti kan kita nggak bisa interact sama dia kecuali connect dapat balikan gitu kan? Iya. Ya mungkin jatuhnya cuma buat information gathering. Iya, jatuhnya itu. Dan mungkin ada beberapa informasi juga sih Bang. Kayak apa ya contohnya? SNMP itu UDP bukan sih? UDP salah UDP kan. satu. Nah, itu bisa cari informasi tuh. Ada caranya. Cari aja di, kalau misal teman-teman mau baca-baca nih bisa. Namanya apa ya? Pentest checklist atau apa ya? Nah, berarti kan jangan lupa ngecek. Iya. UDP. Pasti itu sebenarnya. Dan di hack trace banyak tuh yang hidden gitu sebenarnya. Karena kita apalah teman-teman yang baru mulai pasti kan ngikutinnya stepnya adalah nmap TCP. Iya, padahal Ya, kalau misal lu jalanin TCP nih, cuma nggak nemu apa-apa, bukan berarti dia nggak ada solusinya. Iya, Mungkin ada step yang lu kelewat. betul. Dan ini kan lab ya. Nggak mungkin kita bikin lab yang unsolvable. Impossible. Nggak mungkin. Jadi itu pasti bisa ini dari cuman tinggal ininya aja sih. Sebenarnya tinggal main-main. Ya kalau misal teman-teman nih bingung gitu kan, nge-stuck gitu, mentok, ya tanya aja. Why not? Daripada lu mentok, lu nggak dapet apa-apa, mending tanyain gitu. Pasti dijawab. Iya. Dan gue juga gitu sih biasanya. Dulu ya. Gue sekarang udah nggak terlalu sering pen testing. Dulu kalau misalnya mentok ke customer gitu ya, gue biasanya ngulangin fasenya. Jadi gue udah jalanin semua kan, terus tiba-tiba kayak, kok nggak ada mau apa-apa ya? Gue ulang deh, gitu. Gue ulang dari awal nih, siapa tahu gue ada yang skip gitu. Begitu juga waktu ngerjain soal-soal OSCP waktu gue SCP. Iya. Ya jadinya emang itu berguna banget sih, diulang gitu. Jangan pas udah mentok, udah kayaknya gue nggak bisa nih. Iya, jangan pasrah gitu. Kayaknya nggak bisa jadi pentester gue. Gue ganti. Masa gitu aja? Iya Wah, kan, nggak gitu. Masalahnya takutnya kalau misal lu di tengah jalan udah pasrah gini, ntar pas udah dapet soal ataupun case yang berat, lu bakal ini gimana caranya Benar, gitu. benar. Jadi ya pantang menyerah lah salah satunya. Ya, dan memang itu salah satunya. Jadi kita ngulangin aja fasenya supaya ya siapa tahu ada yang skip gitu. Nah terus ini kan udah nge-scan nih Iya. map. Nah terus gimana nih? Kita berarti entry point-nya dari 80. Dari 80. Nah, di nmap itu juga kan kita kan tadi kan ngejalanin si SC ya. Itu udah dikasih tahu ada robots.txt. Oh, karena dia ini ya ada script di belakangnya nmap. Iya, ada script di belakangnya nmap yang ngejalanin, ya mungkin anggapannya di sini kayak semacam brute force lah. Atau dia ini Brute ya. force director. Kalau ketemu port ini dia query-in apalah yang common gitu ya. Betul. Jadi contohnya kayak gitu kan. Yap. Nah, berarti bisa dong. Itu ada infonya tuh kan? Nah, kita tuh dapat tuh sebenarnya
image 2 text. Text. Atau misal kalau misal Text. teman-teman nggak percaya nih sama si scriptnya Nmap, bisa aja cek sendiri. Contoh, Berarti tinggal diakses aja dong. Iya, kan per 80 anyway. diakses aja robots. Tuh kan orang ganteng kan, copyright by orang ganteng. Dapat tuh disallow. Nah, Disallow image 2 text. nah maksudnya ini apa nih? Nah, jadi kalau misal di real case ya, biasanya tuh Google dia kan ngelakuin query banyak banget buat nyari Robotnya dia. buat nyari Botnya. buat nyari robotnya dia. Nah, kalau misal di slow gini berarti si Google itu nggak boleh Nggak ngakses boleh. si directory si slash image to text ini. Oke. Nah, kalau misal dia allow ya berarti emang dibolehin. berarti maksudnya dia jadinya ini kan berarti buat Google botnya dia ya. Iya, betul. Berarti biar nanti keluar di search. Berarti kan kalau ini disallow berarti si foldernya nggak ada. Si foldernya nggak ada Nggak akan di Google, iya, di nggak Google. akan di query di Google. Oke. Berarti kan otomatis dia bisa jadi satu informasi yang berguna. Nah, ini dia. Ini kan buat si pembuat web, admin lah ya. Ya dia naruh ini karena dia mau hidden ya kan. Yap, bener. Biar nggak ke query. Biar nggak query. Istilahnya gitu. Kalau betul. misal di real case lah. Nah, exactly. Pentester pakai info ini buat masuk. Iya. Oke, coba sekarang. Oke, Gimana, sekarang gimana? kita coba. Sekarang kita coba sih Folder itu? Iya, si folder ini bisa nggak? Padahal ini cuman robots.txt gitu kan. Iya, padahal sebenarnya kadang tuh orang apaan cuma robot doang, padahal ini berguna. Iya. Nah, ini maksudnya simple details tapi ya berguna buat ke depannya. Soalnya pernah tuh gue iseng-iseng gitu kan, ngunjungin suatu web, terus gue coba robots gitu .txt, terus ada folder apa gitu gue lupa. Nah, di dalamnya ada beberapa config ternyata. Konfig yang beli ini maksudnya bisa diakses gitu lah. Iya, bisa diakses. Tapi di Google-nya emang nggak kelihatan. Karena diselau. Kayaknya diselau. Ya udah gua akses langsung aja. Dapat tuh beberapa config. Web apa tuh? Web apa? Wah, jangan. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi kita enter Web aja. diakses maksudnya. Oke. Nah, udah nemu Satu halaman nih. satu halaman yang kemungkinan dia itu dynamic web. Nah, Taunya dynamic? caranya tahu dynamic sebenarnya gampang, simple. Tinggal teman-teman tuh coba gini aja, index.php atau HTML. Nah, kalau misal dia PHP berarti kemungkinan dia dynamic. Kalau gua ngedeteksinya gitu. Oke. Kalau dia HTML, ya udah nggak bisa diapa-apain. Oh, oke. Nah, mungkin bisa juga ngelihat dari fungsinya kali. Iya, dari Jadi fungsi bisa. Kelihatannya ada upload nih, berarti ada fungsi nih. Betul. Contoh aja, kita coba ngupload your photo. Oke, ini berarti satu web ini dari yang tadi sebelumnya itu bahkan ada info kalau ya ada fungsi upload gitu ya. Dan benar-benar. biasanya yang lu pertama kali tes ya itu dong. Siapa tahu bisa di bypass, extension bypass. Betul sekali. Sebenarnya Yeah. banyak sih. Ada beberapa fungsi. Cuma kayaknya gue nggak punya foto di sini, jadi kita download. Lu orangnya jarang-jarang selfie gitu ya? Wah. Bukan orang-orang gitu ya? Bukan. Oke. Gue nggak terlalu. Nah, kalau misalkan ketemu halaman yang ada formnya gitu, itu biasanya ngetes apa? Nah, kalau form gitu, sebenarnya teman-teman tuh kalau misal bingung, itu gampang aja. Coba cari yang namanya OWASP. OWASP top 10 atau Iya, OWASP. testing. Nggak top 10 doang sih sebenarnya kan. MSTG? Nah, kalau misal teman-teman juga nggak tahu OWASP itu OSTG. apa, dia itu Open Web Application Source Project. Open web? Open Web Security Application, kan? iya, Open Web Application Security Project. Iya, web application security project. Sepertinya begitu. Nah, jadi di sini itu ada beberapa guide yang buat teman-teman itu ngetes. Iya. Nah, contohnya ini Web Security Testing Guide. Coba dibuka aja. Jadi ini semua cara-caranya ya? Cara-caranya, terus gimana mau mitigasinya itu dikasih tahu. Di luar metodologi pen testing yang umumnya. Iya, Ya kan? Soalnya kalau misal kita baca yang Web Security Testing Guide, kita kan udah tahu nih namanya aja WS, namanya aja web kan. Berarti dia khusus Khusus ke web. web doang. Nah, beda lagi
dia tuh juga punya si mobile. Oh, oke, Misal mobile. teman-teman mau pentest application mobile, Mobilenya bisa dua-duanya? Maksudnya iOS, Android? bisa kayaknya. Ada. Oke. Namanya MSTG. MSTG. Coba aja teman-teman cari. Nah, ini artinya bisa jadi guide lah ya? Iya, bisa jadi guide. Cuman kan the whole step metodologinya tetap pakai pentesting metodologi Tetap pentesting. Nah, ini berarti kan kalau ketemu web, pakainya ini, gitu, Iya, testingnya gitu kan? Oke. Atau kalau misal teman-teman mau belajar, sebenarnya juga banyak sih, ada beberapa platform di luar juga, cari aja. Apanya? Oh, Platform buat belajar juga. Contoh iya, kayak iya, punyanya Bob itu juga bagus. Terus ada HTB juga. HTB, Ada apa? Try Hack Me. Try Hack Me. Bagus pokoknya. Kalau misal teman-teman bingung lagi, cari aja di YouTube tutorial. Ya, kita bikin hacker science salah satunya bukan kita niru sih. Karena di Indonesia yang kita ngelihat si HTB itu dia nggak terhubung tuh antar labnya. Kalau kita ya terhubung, ya benar-benar kayak si offensive security gitu. Iya. Jadi ya kita mesti gather sebanyak-banyak informasi gitu. Nah, lanjut nih. Berarti habis tadi si image text, Nah, bentar. image to text berarti. Habis dari situ? Nah, ini kan kita kan juga bisa nyoba nih. Terus kalau misal kita lihat di sini, tadi kan dia tuh nunjukin slash gini ya. Kemungkinan dia salah satu directory. Oke, karena ada slash-nya juga ini, Pak. Iya, jadi kita Tapi bisa juga di rewrite sih. Oke, bisa terus. Nah, kita bisa nge-brute force lagi. Jadi Oh, oke. jadi apa ya istilahnya? Nge-brute force. Oh, maksudnya nge-scan Nge-scan folder atau file di balik directory si Iya, image karena text-nya. kan kita kan konsepnya si Hacktestin itu kan black box ya. Jadi kita nggak dikasih tahu apa. Oh iya benar, black box. Ya udah kita coba scan. Ini sebenarnya kita tuh udah nyoba upload your photo dan ternyata emang si web ini nggak ada kerentanan buat file upload. Gue kirain nggak guna gitu, ngupload buat ngupload doang, terus nggak guna, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Ya soalnya nggak muncul di mana-mana. Kamu muncul di mana? Muncul di sini, cuma kayaknya dia udah ada restriksinya. Oh ada restriksinya, kalau bypass apa dan lain nggak guna Udah gitu. nggak bisa. Oke, gue percaya aja lah kalau Lord yang ngomong. Oke, terus. Nah ya udah, kita kan brute force lagi nih. BTW kita kan udah udah ngejalanin brute force kan. Ya udah, gini aja tinggal baca. Nah, komennya gimana? Oh, lu pakai Ghostbuster. Iya, gue pakai GoBuster. Oke, selain Ghostbuster ada lagi nggak? Banyak sih. Kalau mau yang versi UI, kalau misal teman-teman nggak familiar nih sama yang Komen-komen gitu ya, malas komen ya. gitu. Ada yang namanya Dearbuster nih. Nah, gue dulu pakai Dearbuster. Juga sebenarnya ini tuh juga udah lumayan Tinggalan. bukan ketinggalan sih, Bang. Lumayan bagus juga karena dia tuh udah ada birekursifnya ini. Oh, jadinya bisa Jadinya ngeliat kita di dalam nggak- direktory dalam Jadinya kita nggak usah nge-scan-scan lagi. Oh, kalau Ghostbuster nggak bisa? Setahu gue sih kayaknya nggak bisa. Hmm. Cuma nggak tahu ya Di kalau manualnya kali, bisa. siapa tahu versi yang baru udah bisa. Mungkin. Cuma ya lihat-lihat aja lah teman-teman. Oke. Ada lagi GoBuster, Dearbuster, Dearb, Iya. Dearb. Terus habis itu apa lagi ya? Dearsearch. Dear Search. Wah itu banyak banget sih sebenarnya. Ya banyak sih ya, tinggal pilih ya. Iya, tinggal Itu semua pilih. tools. Sebenarnya tools Dan itu alat bantu kan. fungsinya juga sama-sama scan. FFAF juga EVAS EVAS tuh juga Itu ada. juga pernah lihat sih. Ada juga Nah, lagi web. kalau tools gini biasanya itu mungkin lebih ke arah kecepatannya, Bang. Sama makan memorinya kali ya. Mungkin kalau di Buster ini kan Java nih, Java base. Kayaknya agak berat ya. Nah, ini juga iyalah agak berat sih kalau ini, Iya. jujur. Makanya gue pakai yang CLI Biar cepat aja biar ya. cepat. Nah, Kalau habis- mau cepat ya tinggal di Go Faster ini aja. Iya, itu 200 thread ya. 200 thread. Jadi sekali request langsung banyak. Nah, dari lu jalanin GoBuster, itu kan keluar tuh. Ada yang Nah. berarti yang kita lihat berarti kan yang bukan 403 dong. Iya. 403 forbidden soalnya. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, jadi kalau misal teman-teman mau pentest web nih, ya kita juga harus tahu status code dari HTTP dong. Jangan ini 403 apaan? Iya, 200 apa, Iya, 200 apa 500. itu harus tahu. Karena 301, soalnya 302. bakalan penting kalau misal ada kasus gue pernah nemuin SQL injection dan dia responnya 500 error. Kan biasanya kan orang kan nggak tuh kalau misal dia 500 udah di skip aja padahal Iya. itu bisa
buat jalan masuk juga sebenarnya, buat initial access. Justru itu kadang 500 error dari blind SQLi malah itu malah ya itu dia buktinya. Iya. Salah satu kalau dia itu nggak dapat gitu kan rekornya setelah diinjek. Nah, terus berarti ini yang kita lihat 301 200 301 200. Yap. Berarti file Kita langsung melewati yang 403 aja. berarti nggak usah lihat orang forbidden ngapain juga. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini 301 kan, dia kan nge-redirect nih. Ya udah kita coba buka aja. Images tuh sebenarnya isinya apa sih? Tapi gue pernah tahu Gimana? ngakses 403. Nah, itu juga bisa. Backdoor tapi. Oh, backdoor. Iya. Dibuat gitu. Gokil. Iya. Lucu ya. Gue kirain apa gitu ya. Ternyata itu backdoor. Oke. Nah, kita kembali. Nah, Balik tadi kita kan dapet tuh yang namanya images. Kita redirect lah istilahnya, redirect. Kita dapat directory listing nih, Bang. malah dapat directory listing, directory listing berarti kan kita bisa lihat isinya gitu. Yap. Sebenarnya kalau misal di WAPS tuh dia udah termasuk salah satu kerentanan sih. Ya, karena ini salah konfigur. Harusnya nggak boleh ngeliat isinya telanjang gini kan. Yap, karena ya mempermudah attacker lah. Iya, dia bisa ngeliat isinya apa attacker aja. tuh nggak usah nge-brute force lagi sebenarnya. Nggak perlu nge-boot lagi, nggak perlu ngejalanin si Go-Buster lagi. Oke, terus. Nah, kita dapat sebenarnya udah dikasih clue nih sama si pembuat soalnya, si makernya. Ada tulisan nih catatan.txt. Padahal sebenarnya emang kejadian kayak gini tuh sering banget. Catatan dev tuh biasanya emang ditaruh di webnya itu sendiri. Ya, di webnya itu sendiri. Lu sepanjang lu pentest berapa lu nemuin? Wah, kayaknya lupa sih, Bang. Hampir lupa karena gak pernah gue hitung. Banyak ya? Artinya itu banyak. Banyak. Dulu waktu zaman gue juga sering nemuinin tapi komentar. Iya, komen juga sering. Soalnya kalau komen tuh dia kadang masuk di HTML juga. Malah gue pernah tuh waktu itu iseng-iseng juga nemuin komen password. Oh iya, maksud gue itu password atau enggak kadang-kadang file yang aslinya ada di mana gitu. Nah, iya itu juga. Buat backup gitu, dia lupa gitu. Nah, tapi lupanya kan juga membahayakan dia gitu. Nah, ini dia apa tuh? Kita dapat to-do list nih. To-do list kan yang artinya dia udah ngelakuin ya, list yang udah dilakuin lah. Jatuhnya developernya kan yang nulis nih. Iya, benar. Yang pertama, setting Tiny File Manager di sini. Nah, kalau misal tadi kita lihat nih di sebelumnya, ini ada Tiny File Manager. Berarti dia udah nyeting itu. Nah, kita kan udah ngeliat juga nih, kayaknya ada checklist nih sini. Iya, V checklist. Nah, terus yang kedua, hapus folder Tiny File Manager di folder /var/cww html karena filenya sudah ada di sini. Oke. Nah, maksudnya jadi di /var/www html. Jadi kalau misal teman-teman pernah install web server sendiri, web atau pokok web root itu letaknya di sini. Jadi kalau misal kita ngunjungin nih, habis IP-nya, nah ini termasuk rootnya. Oke. Nah, kalau terus dia kan di sini kan ada tulisan hapus folder. Nah, berarti kita coba aja, kita copy, terus kita paste di sini. Nemu nggak? Nah, ternyata ada Folder soalnya. folder dia. Dan directory listing lagi. Benar. Vulnerability lagi. Vulnerability gitu kan. lagi. Nah, terus dari sini apa yang bisa kita berdayakan? Nah, dari sini kita sebenarnya bisa membaca-baca kalau misal teman-teman gabut juga. Tapi sebenarnya bukan gabut sih, lebih ke information gathering juga. Ya, nggak gabut lah orang ngerjain ginian. terus barangkali dia berguna kan. Iya. Nah, karena di sini udah gue baca-baca dan nggak nemu, dan cuma nemu ini. Nah, kalau misal .php gini berarti dia tuh diarahin ke si Tiny File Manager-nya. Oke. Terus ini kan ada login page nih. Bener. Sedangkan kita nggak tahu apa tuh namanya kredensialnya. Nah, kita coba cari tahu di Google. Nah, biasanya kan yang dilakukan pertama kali apa? Langsung brute force biasanya. Iya, langsung brute force, atau mungkin kalau misal sering main bot gini, coba aja admin password. Ya, gue juga basic gitu sih. Default kredensial lah. Ya, admin 123, admin. Pokoknya gue brute force yang ada di kepala gue. Biasanya pakai otak dulu. Gitu. Nah, kita sebenarnya juga kalau respons gini tuh sebenarnya juga informasi yang penting. Kalau misalnya tulisan di sini, login fail, invalid username or password. Nah, kalau misal
dia itu cuma invalid, Username. katakanlah invalid username doang. Berarti username yang kita gunakan salah dong. Passwordnya Jadi, bener kemungkinan. Passwordnya bener. Kemungkinan itu kita kan nggak tahu. Nah itu kita bisa nyoba brute force dulu username-nya. Daripada kita nyoba langsung dua-duanya nih. Betul. Hemat Itu lah kan ya. hemat waktu. Nah ini juga salah satu kerentanan sih yang ada di WAPS juga. Iya. Nah kemudian kalau misal invalid username terus kita dapat responnya invalid username nggak ada, cuma invalid password, berarti password kita yang salah. Benar. Username udah dapat nih, ya udah tinggal plus password. Gitu. Sebenarnya zaman dulu itu berguna karena kita jadi tahu yang salah password gua nih pas lagi masukin gitu. Cuma nama attacker, misalnya dia attacker, pentester dia abuse kan. Jadi dia tahu. Jadi gitu. tahu masalahnya. Soalnya informasi sedikit apapun juga Betul. berguna bagi pentester. Nah selanjutnya nih, karena kita kan nggak tahu nih apa default credentialnya, kita coba cari tahu dulu. Nah, gimana Cari cara tahunya, caranya? ya udah. Google is the best friend sih sebenarnya. Tanya Google ya. Iya. Coba kita cari. Default password, tiny file manager file gitu. manager default credential. Nah, dia dikasih tahu langsung nih default username atau password admin @123 Atau user 12345. atau user /12345. Ya udah Oke, coba aja cobain dong. satu. Misal admin dulu nih. Set. Admin. Aduh, salah. Itu kalau double-double gitu di dalam VM berarti memorinya lagi kurang tuh biasanya. Sepertinya begitu. Kali itu lu jadi OS ini ya, utama ya kalau pentesting. Tergantung sih sebenarnya scope-nya apa. Kalau scope-nya web, gue lebih milih Windows. Ya soalnya beberapa waktu itu ada yang nanya kan. Iya, iya. Bisa nggak sih pentest pakai Windows gitu? Ya bisa. Sangat aja. bisa, sangat bisa. Cuma ya balik lagi di Windows itu karena dia kan sifatnya closed source ya. Dan kebanyakan juga tools-tools buat pentest itu dia open source. Jadi dia tuh biasanya kayak contoh Python. Nah, sedangkan di Windows kan Python kan nggak Mesti kayak install dulu. Iya, dan itu kan agak ribet ya. Ya kalau teman-teman mau sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau di Kali kan emang udah Built-in karena OS-nya. udah built-in, udah OS-nya juga, terus yang support tools-nya dia kan juga banyak kan. Jadi Benar. ya why not kita pakai Kali gitu. Setuju sih. Walaupun di apa namanya? Windows udah ada apa? WSL tuh. Windows System Subsystem Nah, for iya. Linux, ya. Tapi gue pernah waktu itu pakai WSL. Ada beberapa hal yang Nggak ini ya. nggak relate lah. Nggak kurang. mid. Ya, Nggak. pokoknya tetap enakan VM kali gitu ya. Iya, bener. Atau kalau mau ya jadi OS utama. Tapi OS utama sebenarnya nggak disaranin sih. Gue udah pernah jadi OS utama. Chaos. Oke, lanjut. Nah, tadi kan admin. Admin Tadi udah udah ya. udah. Tadi udah. Terus tadi satu lagi. Lu kayaknya ke skip ya tadi. User 12345. Ya ini short term deh. Kayak user terus 12345. Kita sign. Dia mah suka kalau ngomong tuh suka skip gitu Sat. Ya, terus masuk nih. Nah, kita ternyata bisa masuk. Oke. Nah, kalau udah masuk ke apa si file manager dari Tadi file manager ini. Tiny File Manager, ya udah sebenarnya kita itu bisa ngelakuin apa yang dilakuin oleh si admin sebenarnya. Si admin. Contoh Admin ini kan. ya adminnya si. Tapi kan kita login sebagai user. Nah, kadang tuh ada soalnya, ada yang dikasih permission, ada beberapa CMS lah. Oh, dikasih kasih permission lebih lah. Kasih permission lebih. Kalau di sini kan kita kan tujuannya kan buat dapetin shell atau initial access buat masuk ke mesin si previous ini. Nah, kita kan kalau misal kayak gini ya udah sebenarnya tinggal dibaca-baca aja. Isinya. Kalau misal ada tulisan upload file, itu kita bisa abuse itu buat ngupload backdoor kita atau ngupload PHP shell lah. Nah, kebetulan di sini kan nggak ada. Dan persepsi gua mungkin karena tadi kan ada dua user, ada admin dan juga user biasa. User biasa. Berarti kemungkinan di admin tuh. Oh iya, make sense. Kita kan tadi kan udah tahu nih, udah dapat informasi kalau si Tiny File Manager itu jalannya di folder Tiny File Manager. Ya, di var www. Nah, ya udah, kita coba baca. Ini kan juga ada config config sample. Terus ada juga Tiny File Manager juga. Jadi sebenarnya kita bisa baca-baca aja, cuma agar lebih mempercepat. Kita langsung baca aja Tiny File Manager. Oke. Nah, ternyata di sini Ada ada kredensial admin dan
di komen ternyata. Nah itu kan Iya. sering tau. Di komen biar nggak lupa. Iya, passwordnya ini gitu. Kita copy. Ya udah kita coba pindah ke user tadi, ke user si admin apakah bisa? Kalau dulu tuh gini, apa sering dia di komen, terus bukan passwordnya, jadi password sebelumnya ini. Gitu. Nah, kita pas pakai password itu nggak bisa. Nah itu ada tahunnya tuh. Oh iya, itu juga sering tambahin tuh, tahunnya. tinggal tambahin. Gitu biasanya. Ya udah tinggal Kayak gitu, di sign in aja nih. Masuk dong harusnya. Nah, Deng. jadi admin. Tapi Ternyata kita makanya bisa admin. ngupload ya. Dan di sini juga bisa upload Bisa dan delete. item. Bisa delete juga harusnya. Ada delete, ada view juga. Nah, kalau misal udah kayak gini, ya udah tinggal upload backdoor teman-teman. Backdoor atau itu tapi udah ada PHP reverse shell, lu udah duluan tuh. Iya, udah duluan. Kagak lu Lupa, Bang. curang curi start. Kayak Nah, gitu. buat tahu backdoor di mana sebenarnya si Kali itu juga udah nyiapin si web shell. Oh di user share web shell kalau nggak salah. Iya, kita coba aja cd user Share web shell. shells. Tuh banyak sih, ada Web JSP, PHP, ASP kalau nggak salah. Nah, Ya gini. kan? Ini kapan kita pakai JSP, kapan kita pakai PHP ya tergantung dari webnya Web itu servernya. jalan base apa. Kalau misal dia jalan base Java gitu, ya lu mau pakai PHP nggak bakal bisa. Java tuh berarti ya Tomcat. Kata Terus, kayak jadi dia bisa, apalagi tuh? bisa pakai JSP ya kalau nggak salah. JSP bukan? Logic, JSP Java Server JSP Page. kan. Nah. Java Kalau Server misal Pages, ya. Windows tuh bisa pakai ASP, ASP atau SPX itu bisa. SPX ya .NET. Nah, Oke. yaudah coba ke PHP nih. Nah, di PHP itu juga udah kasih Oh, lo ngambil dari beberapa sini. backdoor-nya. Gue ngambil dari sini. Nah, Gue ngambil sih PHP reverse shell. Reverse shell. Tapi yang perlu diingat juga, jangan langsung diupload karena kita perlu config Config. dulu. Nah, config-nya apa? kalau nggak salah, Kita coba. coba Bentar, gue gua inget-inget ya. lupa. Gue udah lupa lagi. Dalamnya kalau nggak salah ganti IP ya. Ganti IP port. Iya, ada IP Iya. dan port. Sebenarnya buat manggil sih itu. Udah berapa tahun gue ngapain tes? CD slash 5 home tahun? kali 4 tahun lah, 4 tahun. 4 tahun masih inget-inget lah dikit. Ya, oke lah. VS. Nah, kebetulan kita udah ngopi. Ya, itu punya lu kan? Iya. Isinya apa? Isinya sebenarnya sama. Ini aja. Oh. Nah, yang perlu diganti. Sebenarnya itu juga udah dikasih tahu tuh. Itu change disk gitu kan? Change this. Ini IP, ini merupakan IP kita. Terus satu portnya lagi bawa. portnya. Nah, portnya gua itu pakai satu bebas juta. dong? Portnya bebas. Nah, yang jadi concern di sini terkadang ada beberapa sistem operasi yang dia tuh ngeblok apa ya, outgoing ya. Outbound connection ya? Outbound connection-nya diblok. Jadi kita biasanya bisa pakai port-port tertentu yang common. Contoh Yang kayak tertentu lah 443, 445. Nah, itu juga ada tuh soalnya di case-nya di RCCP. Di sini juga ada di aktrisnya. Iya, ada juga. Gue lupa cuma mesinnya apa. Oke. Oke, terus jadi berarti itu udah nih. di-upload. Ya udah, kita langsung jalanin NC aja. Dapetin maksudnya biar dia backdoor jalan gimana? Reverse shell jalan. Jadi kita jalanin NC dulu. NC itu buat listen dulu. Buat nangkep dari Buat nangkep dari backdoor reverse yang shell-nya. kita itu, Oke. yang kita akses. Kita NC, bentar kita pakai sebenarnya juga lumayan nih. RL wrap itu gunanya buat biar kita bisa Terima input. kursor atas kursor bawah itu, Bang. Ini biar jadi kayak history lah. semi interaktif shell. Iya, semi interaktif. Jadi interaktif shell. Full interaktif. Nah, yaudah kita enter. Ini listening kan. Nah, terus Situ kita upload. Ya uploadnya gampang lah. bukan udah ada tadi. Iya, maksudnya ngasih tahu. Oh, nggak salah lagi. Oke. Upload, bla bla bla. Nah, kita kan udah upload nih. Ke-upload, berarti nanti kebuat lah filenya kan. Yap. Nah, itu dia filenya. Nah, kalau misal Ngaksesnya? gini doang, itu kan dia kan nggak akses ya. Dia kan cuma baca nih. Bukan Oh, akses. karena dia malah ngedit. Oh iya, ini kan file manager. Kalau Yap. diklik malah ngedit. Bener. Ya. Nah, terkadang teman-teman itu juga perlu tahu pet dia ada tuh di mana Lokasinya. lokasinya. Banyak caranya. Salah satunya bisa dari paling common tuh dari gambar.
Oh, klik kanan copy link gitu ya? Yap, Terus klik kelihatan kanan kan copy link tuh. atau klik kanan open image in new tab. Itu bisa ketahuan. Iya, langsung kelihatan ini. Itu bisa jadi pacuan juga. Udah, kalau di sini kan udah dikasih tahu nih sebenarnya. Ada apa tuh? Shortcut open. Ya. Ya udah tinggal buka aja. Dan boom, kita dapat shell. Nah, itu kan karena kehook di sini ya. Jadinya Yap. halamannya muter terus. Halamannya muter terus. Oke. Terus nah kan ini udah dapet nih. Berarti ini udah di dalam si previsnya dong. Iya. Tapi sebagai user Tapi sebagai user si www.desdata. Dan ini kan usernya si web ya. Nah, habis itu apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita ngelakuin namanya privilege escalation. supaya jadi root. Meningkatkan hak akses kita lah. Nah, hak akses itu bisa dari dua. Ada horizontal ataupun vertikal. Kalau misal horizontal berarti dia berpindah ke user yang ada di mesin ini. Entah itu mungkin user temannya atau pokok user yang ada di situ. Atau kalau misal yang vertikal itu kita langsung ke atas. Root. Jadi langsung dari root ataupun administrator. Nah, kita bisa coba cek user yang ada di situ apa sih? Biasanya Tepatnya di mana? kalau Linux di mana tuh? Di /etc/passwd. Doom. Nah, cara nyari user itu sebenarnya tinggal lihat di /home sih. Paling gampang. ls/home gitu ya? Iya, jadi di ini kan ada /home nih. Ya udah, coba Cuman cari. kadang-kadang ada user emang dibikin terus home-nya bukan di situ. Home-nya bukan di situ. Iya, kan. makanya. Jadi memang perlu cross check sih. Emang Memang mesti kalau baca. cara paling mudah sih emang itu /home. passwd. Oke, terus? Nah, di sini ada user Omi dan juga ada user Atika. Dua user. Ada dua user. Kita bisa ngecek /home Omi ataupun /home Atika. Nah, dan juga /etc passwd ini kan merupakan satu user buat suatu service. Si siapa? Atika? Enggak di Linux. Oh, di Linux ya? Ya, Oh ya, ini atas-atasnya itu emang user service. Nah, kemungkinan si Omi itu kan merupakan suatu service Salah satu juga. service. Salah satu service. Kita bisa jadi. ngecek apakah dia itu jalan apa enggak. Kita bisa pakai yang namanya PS aux ini aja. Terus kita enter. Nah, karena ini kan banyak banget kan. Nah, kita coba langsung ke vertikal. Langsung ke root? Iya, langsung ke root. Barangkali ada. Karena ya ini kan mesin isi ya. Iya. Nah, sama ini kan, Hackers itu kan kita goalnya kan dua ya? Ngambil user flag Sama user root. root flag. Iya. Ya kan? Yang lokasinya kalau user ada di /home /usernya itu. usernya, atau kalau di Windows berarti di C users. C users terus nama usernya apa. Terus di desktop. Di desktop ya kalau Iya, di Windows. desktop. Nah, satu lagi root flag-nya ada di kalau si Linux di /root Di /root, benar. dan di Windows di C users administrator ataupun user yang dia punya hak akses sebagai admin. administrator. Iya, Oh, oke. itu juga bisa. Nah, masalahnya kan ketika kita dapat user www ini, kita nggak bisa kan ke root atau ke Nggak admin. bisa, tapi kadang tuh mungkin suatu itu ya, kayak suatu tips. Keajaiban. Oh, enggak. Kadang tuh ada beberapa orang yang dia buat mesin salah konfigurasi. Oh, jadi dari user www malah bisa. Iya, jadi user www ternyata dia bisa berpindah ke user ke pokok isinya baca isi dari /root. Oh, oke. Sementara mungkin ketika dia ngerjain kayak, wah, gue mesti jadi root nih. Iya kan? Iya. Tapi pas dia ngerjain nggak bisa mentok. Ternyata cuma Ternyata cuma segampang itu sebenarnya. Iya, itu. Nah, kalau Mas Alfi bilang tadi receh gitu. Iya kan? oh iya, receh banget sih. Receh banget. Cuma kadang orang-orang kelewat. Nah, caranya sebenarnya tinggal Awalnya sekarang min al. kita gitu. mau vertikal. Ya, Nah, kita bisa ngelihat permission yang ada di sini. Oh, oke. Ini ngejelasin directory di Linux ya? Iya, biar teman-teman juga paham. Nah, ini kan kalau ada directory namanya root nih. Nah, Iya. sedangkan kita kan www data. Kita kan nggak masuk dalam grupnya si root. Jadi nggak bisa ngakses itu. Jadi nggak bisa akses. Ini Nggak kan pas permission kalau denied. permission denied. Kalau ini kan RWX itu kan yang user, terus kemudian yang kedua ini grup. Yang ketiga others. Others atau atau nobody. kita lah. Kita coba akses bakalan nggak bisa dia. Nah, cannot sih gitu /root. Iya, karena kalau di permission denied shell, lah. kalau di shell benerannya keluar ke permission denied. Yap. Oke, terus Nah, kita coba tadi yang PS aux balik lagi. Kita Berarti goal coba kita- grab
goal kita langsung coba Naikin. root. Iya. Kita nggak langsung ke Atika dulu. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa nyoba ke Atika dulu, barangkali dia bisa di reuse password. Balik lagi. Kita kan tadi kan dapat password tuh. Ada beberapa password. Nah, Passwordnya dipakai buat login ke Atika. iya, siapa tahu si Atika ini ternyata si adminnya. Bisa jadi. Tapi itu kita jadiin PR lah ya. Kalau Iya. yang belum kerjain. Ya udah tinggal Buat dicoba gini nge-explore, aja. kan. Tes. Banyak nih. Nah, biasanya yang pertama kali gua lihat adalah date-nya. Date dia berjalan. Kalau misal kita lihat tanggal. tanggal, sorry. November 14. Ini kan November 14 semua nih. Terus ada yang beda ternyata di sini. 10.47. Dan Baru dia, tadi tuh. dan dia di /opt/omi. Ternyata ada ternyata ada file di direktori /opt. Nah, Padahal /opt itu biasanya kosong. dan nyambung Omi ya. Kan tadi ada clue dia. Iya benar. Ada. Ada user omi juga. Nah, itu pentingnya information gathering tuh. Iya, Jadi kita bisa kayak, makanya kadang tuh teman-teman juga harus ngecatet sih sebenarnya yang paling bagus, ngecatet atau paling gampang tuh sebenarnya nge-mapping. Mapping. Jadi buat pakai aja mind map atau apa. Jadi lu udah ngelakuin apa aja barangkali. Lu udah ngelakuin ini nih, terus habis itu wah kayaknya gue belum ngelakuin ini, coba dulu jadi di mapping lah istilahnya biar gampang. Dan semua hasil dicatat ya kan? Benar sekali. Hasilnya catat, responnya apa, dia bisa apa enggak, dia vulnerable apa enggak gitu. Nah, terus Dari situ kan kita kan dapat nih /opt/omi. Ya udah kita coba ke sana aja. Barangkali ada informasi yang menarik. Nah, kita di sini dapat file binary sama library-nya. Oke, cuma 2 folder. Dan ada license. Nah, biasanya suatu produk tuh di license-nya itu ada versinya. Ada informasi lagi baru. Iya, ada lah, informasi baru lah. Kita baca si license ini. Berarti sebenarnya semua file kalau memang kita ini karena udah tahu lah ya. Ya karena udah tahu sih sebenarnya. Tapi Cuma kalau nanti realnya ya semua file yang ada di mana yang kita ketemu better baca dong. benar sekali. Dan ini sebenarnya emang lebih ke arah banyak pengalaman aja sih. Benar. Jadi kalau misal teman-teman udah sering ngerjain kayak gini, kalau paling ntar juga teman-teman udah tahu nih, paham. Mau jalan masuknya di sini Iya, nih. kemungkinan lewat di sini, sini. Jadi udah bisa gampang lah. Nah, di sini ada tulisannya Open Management Infrastructure atau singkatannya OMI, versinya 1.10. Oke. Nah, kita kalau misal kita nggak tahu nih, wah OMI itu apaan? Kita balik lagi tadi, baca lagi, Home. cari Google. Om Google. Home Google tuh emang udah, Udah dewa dia. iya. Kalau di game udah legendary. Oke, terus habis Ya udah, cari aja. query-nya apa? Open Management Infrastructure. Coba cari dulu aja, baca-baca biasa. Ya kalau misal mau langsung cepet, gampang. Langsung versinya Versinya terus tambahin ada exploit apa enggak, gitu. Tapi kalau misal teman-teman emang itu yang paling penasaran nih, Apaan sama sih Umi, apaan pengen sih tahu Umi, gitu ya. pengen tahu. Ya udah, tinggal cari aja. Ini Soalnya juga emang ada banyak. lab di Hackers kan nggak ngejar kita gitu ya, jadi nggak usah buru-buru juga sih sebenarnya. Iya, benar Take sekali. your time. Oke gitu. Terus Kan teman-teman kan kalau misal gabut gitu kan. iya mengerjain, siapa tahu mau belajar apa sih open management facility. Terus Oke, jadi terus jadi kita langsung jalan pintas aja. langsung jalan pintas ya. Jalan pintas. OMI tadi V-nya 1.1.0. 110 Cari aja gini. langsung exploit. Sini ada biasanya. Ya tuh ada tuh. Nah, mungkin bisa baca-baca nih. Kadang tuh ada. Kalau gue liatnya langsung yang udah lu klik tuh. Nah, ini di GitHub-nya. Tapi di GitHub-nya GitHub OMI sih. GitHub Omi, ya informasi tentang Ominya. Oke, coba kita langsung ke ini aja, langsung exploitnya. Kita langsung exploit lah. Ya biar kita dapat gambarannya kan mau Jadi jalan dia tuh nama gimana. exploitnya tuh si Omega. Itu dapat dari googling itu. Googling tadi. Dan kalau gue biasanya tuh nyarinya Omi gitu ya, terus langsung gue exploit DB gitu. Nah, itu juga bisa. Ya karena Karena biasanya emang beberapa exploit yang udah dipublish tuh iya, pasti ada di exploit ini. itu dulu gue pertama, kalau nggak ada baru gue research. Gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa manfaatin fitur kali kalau misal teman-teman lagi onsite nih, nggak ada koneksi internet. Oh iya ada Ada scriptnya. namanya search point. Ya, gitu ya. cari aja di gitu. Search point ntar ada, tinggal kupas aja. Oke. Oke, di sini ternyata udah ada GitHub-nya. Jadi kita bisa
lihat di sini. Baca-baca aja, Yeah. terus ada update-nya for Debian system, Red Hat system, bla bla bla. Oh, berarti dia Terus support. ada usage-nya juga. Berarti dia support Linux-nya Debian, Red Hat ya. Nah, kita perlu collect juga. Ya, kita mesti tahu dong ini Iya, apa kan dia OS-nya. jalan pakai OS apa? Pakai UNEMINA aja. Unix A bisa. Gue biasanya gini, cat etc OS release Nah, itu juga bisa tuh. atau LSB release /etc OS dash release. OS-release. Ya. Terus atau enggak itu apa Itu namanya? ada Ubuntu versinya berapa? Iya benar versi. Atau LSB underscore release min A. Iya. Jadi bisa. Sebenarnya banyak. sih. Banyak ya. Oke, terus. Oke, terus kita dapat dia Ubuntu yang dimana dia Debian base ya. Debian Systems ya, Debian Base Systems. Nah ini kalau lagi refresh ini gue paling sebel kalau itu mati itu. Putus gitu, connect. Nah, caranya bisa kita upgrade sih sebenarnya. Iya, upgrade bikin backdoor lagi gitu ya. Oke. Terus. Tadi kita udah dapet nih. Ya udah, Exportnya? tinggal di clone aja. Download. Di clone ataupun di download. Terus kita juga udah dikasih tahu nih cara pakainya. gimana. Python 3, Amiga.py, Minte, kemungkinan Minte ini kita IP. bisa asumsikan dia IP servernya, Iya. server si Omi-nya. Yang running service itu ya. Terus C itu komennya. Oke. Terus ini ada ID. ID. Oh, makanya keluar root dan lain-lain. Yap. Oke. Nah, yaudah, langsung kita coba. Nah, Uploadnya kan ada tiny file manager. iya betul. Oke, terus? Cara nguploadnya, jadi karena kita kan di sini udah download si Omiga-nya. Nah, Nih, udah download. iya. Yaudah, kita aktifin Python server Oh, di jalan di port 80. biar langsung ini aja. Bisa juga lah tiny file manager kan sebenarnya. Iya, bisa Habis itu lewat di sana. AMV. Hmm. Ya sama aja lah pakai cara manapun yang penting ada di sana aja. Yang penting jalannya, tujuannya sama. Iya tujuan. Iya. Nah itulah makanya hacking itu beda-beda ya. Bener. Karena- Pasti orang setiap jalan tuh beda-beda. Iya. Terus juga jangan terpaku sama jalan itu. Barangkali ada unintent jalan lain, atau unintent. jalan lain. Ya, maker kan juga manusia ya. Ya bisa aja lewat Bisa atau aja enggak lewat. update ini server baru gitu kan seperti ini baru. CD. Nah, di sini kita mau ngupload file. Cuma kita kan sebagai as a www data kan. Sedangkan www data kan permissionnya terbatas. Kita ngupload di mana sih? Paling enak. Kita nguploadnya di /tmp aja. Ya. Atau bisa juga di ya folder fireware HTML karena dia emang Iya, kan di situ. karena emang di situ tempatnya. Nah, Cuma emang paling mudah sih di /tmp TMP. kalau mau. Cuman kadang gini, TMP itu ada flag permissionnya, no show ID, no exec gitu-gitu. Iya, kadang ada gitu juga Iya, perlu dibaca. jadinya boleh taruh tempe dulu. Kalau misalnya ternyata nggak bisa execute apa dan lain-lain, Pindah berarti ke itu lain. ada apa? Focus permission flag yang nggak bolehin ngeksekusi di situ. Nah, ya udah, tinggal di widget aja, widget, terus kemudian HTTP, IP kita berapa? 118, 200, 126, Itu IP ini ya kali. IP kalinya, terus kemudian si Omiga-nya, udah, enter, terdapat. Nah, kita bisa lihat di sini, karena gue belum nge-revert, jadi udah ada Amiga.py-nya. Oke. Jadi kita jalanin aja tadi komennya, Python 3, Pythono. Python 3. Mince, tadi apa ya? Lu mau itu. Amiga dulu. Mince, import, bus, PTY. Kebiasaan. Amiga.py, kemudian Minte-nya. Karena ini kan tadi di jalannya di lokal. Nah, buat tahu jalan lokal di mana, Oh iya, mesti ngelihat kasih dong. tahu, ya. Information gathering. Service apa aja yang lagi jalan di. SS min NTLP. Jadi ngelihat apa tuh namanya? Dia listen apa enggak? Listen open port Listen open port lah. yang lagi jalan. Yap, tadi kan kalau misalnya kita lihat di Nmap kan buka si port 80. Nah, lucu nih. Itu kalau lihat kemungkinan besar 5986 itu ya dia. Kemungkinan. Iya. Tapi bintang, kalau bintang tuh berarti listen di semua interface. Listen remote. Nah, berarti apa? Ada firewall kan? Yap, Yang ngeblok port yang itu. ngeblok gitu. portnya. Oke. Terus? Terus ini juga ada 631. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu, cari aja port 631 Nah, apa. TCP. Ya. Yaudah, langsung aja. Tadi Python 3,
Terus Omega dot py Minte 12 karena ini jalannya di lokal ya. di localhost ya. Karena tadi dari luar nggak kelihatan. Yep. Dan kebetulan dia bintang, berarti di Mince ID. localhost juga. Udah, ini aja. listening. Ntar. Boom. Jadi root saudara-saudara. Langsung jadi root. Mengerikan. Nah, berarti dari sini kita bisa ngapain? Kan cuma komen doang tuh. Iya. Kita bisa ngelakuin banyak hal. Satu Nah, salah satunya server biar nggak bisa dimainin. jangan gitu, jahat itu. Blok port 80. Jadi nggak bisa ada yang main lagi. Di revert backdoornya bikin auto backdoor lagi ya. Ayo. Auto script yang gitu. Iseng itu namanya. Terus. Nah, kalau udah root kayak gini, kita kan udah nyoba ID nih, root. Sebenarnya banyak cara buat ningkatin privilege kita supaya user kita tuh apa tuh namanya? persisten jadi root. Kalau ini kan usernya masih user biasa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan masih www data. Ya, karena kita make Omega buat si script ini iya, buat jalanin buat manfaatin ya. Oke. Nah, kita bisa nge-abuse buat karena ini kan base mesin. Ya udah, kita langsung baca flag-nya aja. Oh iya, karena ini latihan. Buat kayak tujuan kita buat ngambil flag. Kita buat ngambil flag. Nah, berarti bisa langsung Coba aja. cat Kita root.txt. cat/root.txt. Nih, tes. Boom. Nah, itu dia flagnya. Udah dapat flag nih. Nah, habis itu tinggal ke home Atika ambil flagnya. Iya, Gitu kan. nah, Karena kan flag user www data nggak bisa ke home Atika juga ini. Nah, kita perlu ngecek dulu bisa apa nggak sebenarnya. Oh iya benar, tapi by default harus. By default tuh harusnya nggak bisa. Iya. Nah, dari sini sebenarnya goal untuk mesin ini tercapai Sudah kan? tercapai. Ya. Tapi kan kadang-kadang nggak puas nih kalau nggak ID root gitu. Iya bener. Nah, gimana cara biar ID root gitu? Nah, sebenarnya teman-teman tuh bisa manfaatin ada yang namanya GTFO bin. Get the fuck out bins, gitu kan? Ya, Iya sebenarnya gitu. singkatan sebenarnya. Ini kan ada banyak nih binary. Ini paling gampang tuh cari aja yang dia base-nya SUID. Berarti ini sebenarnya binary yang bawaan Linux. Berarti ini Linux doang ya? Iya, Linux. Kalau nggak salah yang Windows-nya ada lolbus, ya? Lolbus. Lolbus atau If you are looking for Windows binary. lolbus Ada lolbus. Nah, berarti ini kan semua binary yang bawaan Linux. Terus di abuse kan? Dia abuse bener, buat dapetin privilege lebih. Ya, ini list-listnya nih, teman-teman bisa pakai. Teman-teman bisa pakai. Nah, salah satu paling gampang itu kalau gua sebenarnya Bisa ini nggak boleh sih. Apa? Bash. Merusak sistem lo. Iya. Oke, terus. Dia kan bisa jadi SUID nih. Iya. Ya udah. Nah, buat jadiin SUID gimana? Tadi komennya. SUID mungkin beberapa ada yang nggak tahu tuh. Nah, jadi SUID itu suatu singkatan, gue lupa singkatannya apa. Jadi Set user ID. Nah, jadi dia tuh bisa user biasa itu bisa jalanin si service ini dengan kepunyaan si milik root itu. Jadi SUID itu contoh ping ya. Ping pathnya ada di mana? Ping ya. Biasanya /bin/ping gitu. Yap. Ping itu kan kita bisa jalanin ya. Ping 127 dan sebenarnya itu kalau kita lihat permissionnya root yang punya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa ngejalanin. Cuma karena dia SUID itu SUID kita kayak ibaratnya dipinjemin permissionnya root buat jalanin si program binary ping ini. Iya. Terkadang soalnya ada beberapa admin juga yang salah misconfig. Ya, biasanya buat binary yang dia bikin sendiri tuh. Itu juga bisa di-abuse bla-bla-bla. Biar dia nggak sudo misalkan. Karena dia malas bikin password gitu kan. Oke, terus. Ya udah coba aja chmod plus S. S itu buat itu binary buat nambahin permission SUID ya. Terus kita kasih ke base. Nah, karena di sini kan kita nggak tahu nih lokasi base di mana. Biasanya kan ada di /bin/base ataupun di /user /bin/base. Nah, buat taunya gimana? Ada perintah namanya which. Ya. Base. Nah, udah. Nah, itu cara cepetnya tuh. Kalau zaman dulu kagak ada which. Jadi pakai locket. Locket juga bisa. Ya. Oke.
Terus berarti kan kita udah tahu tuh lokasi itu. Berarti dia tinggal di change mode plus S. Yep, change mode plus S space User bin bash. des. Nah, kita coba cek tadi. /winela user bin bash. Nah, ternyata dia udah S. Dia Nah, udah itu diganti tandanya ya? permissionnya. Itu tandanya dia ada S ini. Nah. Udah kita bisa nge-abuse. Tadi balik lagi ke gateway bin. SUID caranya ini. Tinggal Base tambahin desp. Oke. Coba. Kita coba. Base min p. Nah, nggak ada muncul apa-apa nih. Gimana nih? Wah, hang Nah, jangan. jangan-jangan hang. Gue dulu mikirnya gitu. Ternyata pas diginiin, Diketik dia apapun. keluar. Nah, itu kalau ada set UID, dia tidak menghilangkan user ID awalnya, tapi dia nambahin extended UID. Jadi dia kayak nambah tuh kan, extended UID-nya root, terus GID-nya root, dan grupnya masuk di root. Jadi kita seolah-olah dipinjemin akses root karena yang lagi jalan adalah bash. Ya. Gitu kan. Maka dari itu kali ini sangat nggak diperbolehin. Ya karena bash ya, itu kan janganlah gitu. Berarti ini udah tercapai nih. Udah goalnya. tercapai. Jadi kalau misal mau lihat nih, gampang aja, gini aja. /bin/base. Ya bisa nggak ya? Nggak bisa karena Udah nggak bisa ya? Ya udah, tinggal ke root. Ntar exit dulu. Karena lu abis jalanin bin bash. Tadi /bin/base kan. Oke, terus? Ini /root. Nah, bisa lihat tuh di situ isinya. Atau kita di pwd. Nah, Kita udah di /. dari sensor. Nah, kadang-kadang nih ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa dibaca nih. Apa? R kan. Oh iya, bisa. Asal si rootnya tadi. Gitu. Iya. Asal kita tahu path-nya. Dan path-nya pasti di situ lagi. Nah, tambah ya kadang-kadang gini. Di extension itu, teman-teman jangan lupa. Kalau kita udah masuk dapat flag, terus udah submit, udah selesai mesin itu. Nggak apa-apa, collect aja tuh. Base story-nya tuh, ada bekasnya tuh, 287. Siapa tahu ada informasi gitu. Siapa tahu ada informasi buat mesin lain. Buat mesin lain gitu. Jadi, jangan habis selesai, udah ganti mesin langsung cepet-cepet. Justru nggak apa-apa, mumpung jadi root, collect aja informasi semua yang ada di situ, bener nggak? Toh juga sebenarnya buat apa ya? Buat ngelatih. Iya. Cara pengumpulan post exploitation-nya teman-teman. Bener. Kita nyari apa sih di dalam sini gitu kan. Bahkan kalau ada ketemu ETC Shadow-nya kan bisa diakses dong karena root. Iya, bisa di-crack juga. aja. Ambil crack gitu kan. Tapi kalau misal nggak dapet crack-crackannya ya udah buang. Nggak apa-apa. Ya at least kita berusaha lah mengkolek semua informasi yang ada di mesin yang udah kita own di Reference. Nah, berarti udah tercapai dong. Oke, udah tercapai. Terus kita mau ngapain nih, Bang? Nah, ini dari kisah perjalanan Previs ini, karena gini, si Previs ini udah terlalu banyak kan. Jadi kita setiap mesin yang udah terlalu banyak di own, kita retire tuh. Iya. Karena biar teman-teman maker itu refresh bikin mesin yang baru. Jadi kan teman-teman juga dapetin challenge yang baru terus. Dapetin gitu challenge kan. baru, dapetin insight baru. Kebetulan juga semua mesin-mesin yang ada di Hacker Science itu adalah murni pengalaman dari pentester kita. Iya, gitu. betul. Karena emang biar dapetin meskipun teman-teman belum jadi pentester, tak mungkin ada yang lagi belajar gitu kan. Tapi kalau ada yang udah jadi pentester, malah bisa jadi dapat gambaran pentester di Spentera kayak gini ya, pernah ketemu mesin-mesinnya. Yoi, Bang. Atau kalau yang belum pernah jadi pentester juga tahu, kayak gini ya jadi pentester gitu kan. Nah, sama satu hal lagi yang perlu gue notice nih. Apa? Kalau misal teman-teman nggak bisa nih, tanya aja nggak apa-apa. Iya, tanya aja di lab discussion. Udah nggak bakal ada yang ngejudge kok. Nggak ada yang ngejudge, nggak ada yang ngecengin gitu kan. Cuma satu hal, ya kalau misal lu belum nyari ya paling baca ini dulu, udah ketemu apa aja, itu mah hal yang wajar sih. itu hal yang wajar sih. Karena ya kalau disuapin terus nggak enak juga ya. Betul. Ya. Itu juga masalahnya gini, kalau misal lu disuapin terus, ntar lama-kelamaan juga lu Nggak bakal kreatif. kayak nggak kreatif sama perasaan lu tuh kayak kurang wah gitu. Iya, ya Gimana tergantung ya? orangnya sih. Oh iya. Gua nggak bisa ngomong lah kalau itu. Nah, kemarin tanggal berapa ya kemarin? Kita baru launching hari Senin. Nah, iya. Senin apa hari Jumat? Gue lupa. Pokoknya kita baru launching defensif. Ya, gue tadi juga mau nanya tuh itu. Kenapa? Mau nanya? Kayaknya- Lu mau ngerjain itu? Lu mau maruk makanan satu di debu?
Jadi kita punya defensive lab dan itu bisa teman-teman latihan kalau mau ngelihat dari sisi blue team. Yep. Nah itu leaderboard. Tapi kalau gue lihat dari sisi defense, mungkin bayangan orang-orang kita ngedefense suatu server. Nah, tapi kalau di kita kayaknya lebih ke arah pos ya. Post insiden. Ya, pos insiden. Dan padahal emang itu tuh juga hal yang penting. Soalnya juga banyak klien kita yang mungkin dia habis kena insiden nih, terus mau di... Ya, gimana cara triage-nya atau gimana. Jadi, kan kalau di cybersecurity before insiden, during insiden, sama post insiden. Kan? Nah, kita mainnya kalau yang di blue team-nya Hack Transcends itu lebih ke during dan post-nya. Oh, oke. Jadi, ya before insiden mah kita kerjanya hardening doang gitu kan. Yep. Hardening, config yang secure, dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau teman-teman bosan nih mentok di ofensif, bisa mainan yang challenge itu kita nyebutnya. Nah, ada channel challenge discussion juga. Jadi kalau mau nanya di situ nggak apa-apa. Nih mungkin Lord Yok ngasih lihat nih, ini ada berapa sekarang? 16 challenge. 16 challenge. Dan lumayan lah, mudah-mudahan dapat gambaran teman-teman yang pengen belajar misalkan malware analysis, PCAP analisis, PCAP tuh packet capture. Tapi sebenarnya satu hal juga bang, kalau misal yang gue pelajarin ya, kalau misal kita mau buat malware, kita juga sebenarnya harus perlu tahu gimana cara dia jalan sama gimana cara nanti orang ngedeteknya. Iya, benar. Karena itu hal yang penting. Misal lu buat malware nih, lu sebar gitu aja. Tapi jangan dilakuin ya. Lu ngajarin yang nggak bener. Terus tapi lu nggak tahu ternyata dia tuh bisa di defense. Nah makanya dari itu lu harus tahu, istilahnya harus belajar defensif juga. Iya. Nge-analisis si malware yang lu buat. Gitu. Nah, next topik tuh kita bahas roadmap. Kalau yang nanya belajar security dari mana? Itu udah gila. Udah common banget itu. FAQ pangkat berapa itu udah sering banget ditanyain. Cuman roadmap-nya kan. Roadmap-nya abis udah terjun, gue mau milih yang mana nih gitu. Nah, boleh lah nanti kita jadi topik lah ya. Bisa. Previous emang mantap. Gue kelewat satu dir aja langsung plong-plong. Iya emang. Makanya the power of information gathering. Sama harus teliti sih sebenarnya. Teliti wajib sih. Teliti collect informasinya, ini mesin apa dan lain-lain. Itu yang perlu. Karena kalau sekali skip ya itu tadi. Ntar ke skip udah jauh lagi jalannya. Iya kan? Ternyata informasinya di belakang. Iya. Atau informasinya malah di depan tapi ke skip. Gitu. Iya, itu juga bisa. Yang kayak gitu-gitu tuh yang emang harus ini. Proses hash tuh gimana dah nyarinya? Maksudnya gimana? Proses apa? Ini di mana ini? Ini pasti challenge nih maksudnya. Dia kayaknya mau berpindah sih. Iya, mau pindah blue team. Kayak dia mau pindah blue team. Mau menjajal. Seru tau. Jadi, buat gue bocorin dikit lah ya. Jadi, cybersecurity itu nggak lengkap kalau kita nggak belajar defense. Nah, itu betul. Gue deh. Nanti jadi topik lah. Karena emang, ya itu satu hal yang... Cybersecurity itu emang satu hal secara keseluruhan. Iya, nggak bisa Cuma mungkin fokusnya yang beda-beda mungkin. Bener. Dan preferensi. Maksudnya kesukaan. Dari diri kita juga. Selera lah ya kita bisa bilang. Kalau tes OSCP wajib training juga nggak? Ya, wajib. Karena kalau misal kita beli OSCP pertama kali, itu udah include satu paket. Ada labnya, ada modulnya. Ya, kalau misal lu nggak mau, kalau misal lu nggak ngerjain labnya kan sayang-sayang. Iya udah bayar. Bayarnya juga lumayan. Tapi gue lihat kemarin kayaknya sekarang nggak bisa sebulan nih. Zaman gue dulu masih ada 30 hari. Iya nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya? Sekarang harus 3 bulan. Udah mulai komersil dia. Jadi kan laris bang biasa. Iya, gila sih emang. Itu zaman gue dulu nih jadi cerita dikit. Nah kapan-kapan lah kita bahas sejarah era 2010 ya? Atau jangan. Boleh banget. 2003 kali ya? Ketika itu zaman-zaman internet belum menyebar, malah belum menyebar bukan? Belum menyebar, cuma lagi booming. Oh iya. Karena .com 2000 kan. Karena .com tuh waktu era apa nih? Y2K. Lu udah lahir saat? Udah lah ya 2000. Udah. Nah, jadi 2000 sampai 2003 tuh lagi menjamur-jamurnya komunitas tuh hacking. Oh. Ini udah ngomongnya underground.
Bahkan kalau dengan yang masih pakai IRC itu kan sih? iya pakai IRC, pakai IRC. Bahkan apa namanya? Rumor-rumor ya waktu itu, wah ada yang sampai nge-hack NASA, ada yang masuk ke. Kalau itu emang udah pasti bisa itu. Ntar jadi topik lah itu. Jadi topik boleh atau gue undang aja sekalian. Siapa? Yang ada nanti gue undang. Terus kita guest star. Suaranya kita ya jadi kita. Jadi saya dulu nge-hack ini. Gua usahain dia mau lah. Maksudnya semoga. Nah, lagian udah ini juga, udah profesional juga kan, nggak masalah juga cerita masa lalu yang sebenarnya udah terjadi dan kalau mau ditangkap nggak bisa juga. Oke, terus apa tadi? Ini direcord nggak direcord? Cuman cuma rilisnya nggak tahu kapan. Rilisnya itu, ini jujur aja ya, kita itu sangat-sangat didikte oleh keotoriteran ini tim kreatif kita. Jadi lu kalau memang pengen banget ini langsung PC orangnya. Lu mesti baik-baikin lah tuh mimin hack trace-nya yang di IG. Itu miminnya soalnya. Oke, terus biasanya yang udah ngambil nih yang tadi Hiragana Jepang ya, ngomong lagi. Biasanya orang udah ngambil ngambil OSCP juga nggak? Nah, jadi lu ada sertifikasi apa selain OSCP? Gua ada ECI. Itu mah defense dong, Pak. Iya, tapi defense itu yang attacker cuma OSCP. Berarti lu nggak ngambil C? Enggak. Nggak harus berarti? Nggak harus. Cuma di sini concernnya beda. Jadi antara C sama OSCP tuh dia tuh beda. Jadi kalau untuk OSCP dia kan sifatnya praktikal. Nah, sedangkan kalau untuk C dia sifatnya lebih ke arah pengetahuan. Tapi ada prakteknya, ada labnya juga, setahu gue. Nggak ada bang, setahu gue. Ada. Yang itu C praktikal. Iya, tapi ada kan C praktikal. Kalau yang C biasa nggak ada. Ada lagi LPT tuh. Apa itu? License Penetration Tester kalau nggak salah. LPT. Iya, LPT. Nah, LPT itu juga bisa. Ya, itu maksudnya punyanya si Council juga kan. Sebenarnya banyak sih teman-teman mau milih yang mana. Cuma emang kalau ngomongin sekarang ya, buat salah satu kiblat tuh ya OSCP. Kiblat, paham, mazhab gitu ya. Apalagi? Udah semuanya itu buat pentester ya. Iya, buat pentester. Tapi kalau zaman gue dulu berat banget itu kalau OSCP. Gak ada yang tahu soalnya. Jadi gue mesti pasarin diri gue gitu. Oke. Nah, sedangkan sebenarnya dua itu juga sama-sama bagus kalau misal dipelajari dengan baik-baik antara ACAH ataupun OSCP. Iya, gue lihat C11. Oh, V11. Bagus tuh. Bagus banget secara konten gitu ya. Secara konten dia jelasin terus kenapa kok bisa gitu. Dan padat banget. Dense gitu. Maksud gue padat. Ya emang kayaknya tebel banget. Tebel. Nah, maksud gue kita stop lah. Enggak, emang membanding-bandingkan emang bagus. Sertifikasi mana yang lebih rendah atau yang lebih bagus gitu kan. Karena tetap aja bisa dipakai sebenarnya di semua organisasi atau dunia profesional tuh bisa kok dipakai. Oke, terakhir nih. Udah terlama nih. Mengenai informasi username or password, ini dari Phoenix. Dulu sering di-abuse anak-anak warnet buat dapetin akun game. Contoh yang bila akun game shot. Itu kejadian gue pernah soalnya. Lu diambil? Hah? Lu gue yang ngambil. Aduh, benar-benar. Warnet mana tuh? Waduh. Oke, emang itu pasti bisa lah ya zaman itu. Jadi lu bisa juga. Berarti gimana cara kerjanya? Lu ngelihat invalid username password. Aduh, gue lupa lagi caranya gimana. Pokoknya lu secara username lu bisa brute force lah ya. Dan biasanya kan anak-anak warnet game gitu kan passwordnya gitu-gitu aja biasanya kan. Iya, you know lah. Nah, sama sih, zaman gue dulu malah Keylogger gue mainnya. Keylogger. Wah, Keylogger. Itu emang zaman dulu mah udah kayak gitu. Udah kacau lah. Dulu yang gue ingat output saat salah masukin data username salah, password salah, nah di brute force kan metodenya brute force lagi. Dan itu sampai sekarang masih kepake. Masih. Jadi kalau misalnya dan memang masih ada bang sebenarnya. Ya, secara pentesting professionally memanfaatkan kesalahan informasi itu tetap dipakai kan? Tetap dipakai. Jadi kalau udah ketemu itu ya tinggal brute force gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah word list-nya yang mana gitu. Ya itu nanti topik lain lah gitu. Nah, beberapa yang agak sepuh naruh Keylogger, bener. Ya itu gue ya waktu itu, naruh Keylogger. Oke, udah sepuh. Gue udah sepuh ya? Iya. Enggak lah, gue belum sepuh. Masih muda kan? Nah, tampilannya masih muda loh.
Oke, jadi thank you gitu aja hari ini mabar kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya dan si Previs ini mau kita retire dalam Tanggal 26. 26 November 26 Iya, November. paralel dengan rilis mesin baru biasanya. Oh ya, karena kita tiap 2 bulan retire, tiap bulan rilis. Yap. Ya. Nah, makanya teman-teman yang mumpung belum take over si Previs, tadi udah kita kasih clue, ya Yap. silakan kalau mau dapetin poin gratis, ya kan? Lumayan. Ya, Buat lumayan. juga Nambah-nambah. jadi pelajaran. Ya, buat belajarnya sih terutama. Iya. Oke, itu aja. Thank you guys, teman-teman yang udah datang, udah join. Oke, thank you guys.